قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kali ini kita membahas ceramah Habib Ba'alawi kaum muslimin. Mereka ini kelompok orang-orang halu. Kalau ceramah isinya halu, ya. Isinya menghayal, isinya dongeng, isinya pembodohan. Membodohi umat Islam supaya bisa mereka kadali, ya. Sebagai contoh ceramah yang akan kita bahas kali ini kaum muslimin. Kita selaku umat Islam, ya, tentu tahu bahwa pondasi utama di dalam kita beragama adalah tauhid. Tauhid adalah mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak diibadahi. Sementara sesembahan selain Allah itu adalah sesembahan yang batil. Dan tidak akan diterima ibadah seseorang kecuali diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah apapun akan menjadi sia-sia apabila tidak diniatkan ikhlas karena Allah. Dan orang-orang yang tidak mengakui Allah sebagai satu-satunya Rabb, satu-satunya Tuhan yang berhak diibadahi, maka orang tersebut kafir. Dan apabila mati dalam keadaan tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, maka disebut juga mati kafir. Sementara Habib ini, ya, di dalam ceramahnya, demi mendoktrin jamaahnya supaya bisa dikadali, dia menyebut kalau pondasi utama dalam beragama itu adalah cinta sama mereka, cinta sama para habaib. Dan orang yang gak cinta sama habaib itu bisa mati kafir, ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Ngaku Islam tapi gak cinta sama ahlul bait, gak cinta dengan para habaib, gak cinta dengan zuriyah Rasulullah SAW. Berarti Islamnya kada pondasi, Islamnya kada kuat, Islamnya kada mau tahan dok. Dikhawatirkan bepada Islam tapi karena matinya kafir, pondasinya hancur, kada berpondasi. Ya, naudzubillah. Hati-hati. Ya, kita hidup di akhir zaman nih, banyak yang sudah kena fitnah di akhir zaman, yang ikut-ikutan umpat-umpatan membenci ahlul bait Nabi Muhammad SAW, ya. Yang ikut-ikutan menghina ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW, yang ikut-ikutan menzalimi ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW, yang ikut-ikutan memusuhi ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW. Hati-hati, hati-hati, ya, hati-hati. Jangan umpatan. Jaga keluarga kita, anak keturunan kita, jangan sampai terumpat-umpat ikut-ikutan dengan keadaan fitnah akhir zaman. Kasiannya nak. Nah kaum muslimin, katanya kalau ngaku Islam, ngaku orang Islam, tapi tidak cinta kepada ahlul bait Nabi Muhammad SAW, berarti Islamnya tidak pondasif, Islamnya tidak kuat, dan dikhawatirkan beragama Islam tapi matinya kafir. Karena apa? Karena nggak punya pondasi. Ini statement ngawur kaum muslimin, ya. Ini doktrin pembodohan sekaligus pemaksaan namanya. Ya. Jelas-jelas pondasi, ya, kita sebagai umat Islam dalam beragama itu syahadatain, 2 kalimat syahadat. Mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir yang membawa syariat Islam, supaya kita ikut dengan beliau, mengikuti cara beliau di dalam menjalankan syariat Islam. Itu pondasi dalam beragama Islam. Kalau urusan cinta sama ahlul bait, ya, itu bukan pondasi.
Ya. Tapi apakah nggak penting cinta sama ahlul bait? Penting. Apakah nggak penting memuliakan ahlul bait? Penting. Tapi yang menjadi pertanyaan, ya, ahlul bait itu siapa? Ya. Sekarang itu ahlul bait itu siapa? Yang mana? Apakah orang-orang yang mengaku sebagai ahlul bait, para habaib Ba'alawi, apakah benar mereka ahlul bait Nabi Muhammad SAW? Karena mereka lah yang selalu mengklaim bahwa mereka adalah ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Tunggu dulu, ya, tunggu dulu. Karena banyak ulama yang mengatakan bahwa orang-orang yang mengaku habib dari Ba'alawi itu bukanlah zuriat Nabi Muhammad SAW berdasarkan penelitian ilmiah. Jadi jangan GR dulu, sok-sokan mengaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW. Apalagi ditambah punya sifat sombong, mentang-mentang, ya, mentang-mentang merasa dirinya sebagai ahlul bait, kemudian merasa dirinya adalah manusia yang paling mulia. Ya, sampai-sampai dikatakan satu habib yang bodoh perbandingannya sama dengan 70 kiai yang alim. Ya, habib yang gila lebih mulia dari ulama. Kaki habib yang bermaksiat lebih mulia daripada kepala kiai. Jadi mereka ini merasa kalau habib itu mulia karena nasab, bukan karena ketakwaan. Ya. Jadi karena mereka ini merasa mulia dengan nasab yang mereka miliki, kemudian mereka merasa mutlak harus dimuliakan. Karena mereka sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia harus memuliakan mereka. Ya, tentu itu sangat-sangat tidak mencerminkan akhlak Nabi Muhammad SAW dan sangat-sangat tidak sejalan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mengatakan bahwasanya manusia itu di sisi Allah mulia itu karena takwa, bukan karena nasab. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan lengkapnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah maha mulia lagi maha mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mengatakan bahwa Allah menciptakan kita ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tujuannya untuk saling mengenal. Sementara yang mulia di sisi Allah itu yang paling bertakwa. Bukan berdasarkan suku, bukan berdasarkan kebangsaan. Dari suku mana, dari bangsa mana, bukan. Bukan. Memang benar Nabi Muhammad SAW itu adalah orang Arab. Tapi tidak kemudian mentang-mentang orang Arab kemudian mulia seperti Nabi. Tidak. Dilihat dulu takwanya. Ya, jangankan sekedar orang Arab. Anak Nabi pun kalau nggak bertakwa ya nggak mulia. Coba lihat anak Nabi Nuh alaihissalam. Ya, anak Nabi tapi nggak mulia karena nggak bertakwa. Anak Nabi Adam alaihissalam, si Qatil, nggak mulia karena nggak bertakwa, padahal anak Nabi. Apalagi sekedar mengaku bangsa Arab, mengaku lagi. Ya. Padahal secara DNA dites, DNA Arabnya minim, ya. Ya. Padahal anak Nabi, ya, kalau nggak bertakwa, ya nggak mulia. Ya. Jadi jangan merasa ketika kalian merasa zuriat Nabi, kemudian merasa mulia, padahal nggak bertakwa. Padahal cara beragamanya malah menyelisihi Nabi Muhammad SAW. Ya kalau masalah mulia memuliakan, cinta mencintai, itu bukan hanya dikhususkan untuk ahlul bait. Kepada sesama muslim, kita harus saling mencintai, harus saling menyayangi, dan harus saling memuliakan. Kata Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadis yang sahih, bahwasanya perumpamaan muslim itu dengan muslim yang lain itu bagaikan satu tubuh.
Ya, satu tubuh. Kita tahu namanya satu tubuh. Pasti saling cinta, saling memuliakan, saling sayang. Nggak boleh cinta sama tangan kiri, nggak cinta sama tangan kanan. Memuliakan tangan kanan, nggak memuliakan kaki. Ya, butuh kepada kepala, nggak butuh badan. Nggak bisa. Harus saling cinta, saling memuliakan, dan saling menjaga, saling membutuhkan. Jangan sampai ada yang celaka, saling menjaga. Ya, dan bentuk saling mencintai, menyayangi, memuliakan terhadap sesama muslim adalah saling mengkritik, saling menasehati kalau ada kesalahan. Dan itu para habaib banyak yang halu, ya. Dan mengkritik, menasehati para habaib supaya kembali kepada pemahaman yang benar, itu adalah bentuk saling cinta, bentuk saling sayang, dan bentuk saling memuliakan. Jangan sampai para habaib itu sesat. Jangan sampai para habaib itu celaka. Ya. Jadi para habaib kalau mau dicintai dan dimuliakan, ya ngaca dulu. Sesuai apa tidak. Ya. Dan satu masukan dari kami untuk para habaib. Kalau memang kalian ini bersikukuh mengaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW, maka ikutilah kakek kalian di dalam beragama. Ikuti Nabi Muhammad SAW. Jangan melenceng. Jangan ngarang-ngarang ibadah sendiri. Ya. Kalau kalian benar-benar mengikuti kakek kalian Muhammad SAW di dalam beragama, maka yakinlah, ya, yakinlah Anda tidak butuh mendoktrin umat supaya memuliakan kalian. Nggak butuh. Coba lihat ulama terdahulu, Imam Asy-Syafi'i, ya, Imam Malik, Imam Ahmad, para imam madhab, imam ahli hadis. Tanpa mereka mendoktrin mati-matian seperti kalian, umat muslim memuliakan mereka. Karena apa? Karena mereka mengikuti cara Nabi Muhammad SAW di dalam beragama. Mereka tidak mengarang-arang akidah, tidak mengarang-arang ibadah. Mereka jauh dari kesyirikan dan kebid'ahan. Makanya mereka mulia. Karena Allah memuliakan orang yang bertakwa seperti mereka. Ya. Orang yang mengikuti cara beragama Nabi Muhammad SAW itu pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan janji Allah Subhanahu Wa Taala di dalam sebuah hadis yang sahih, hadis riwayat Muslim dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi Muhammad SAW mengatakan, sesungguhnya apabila Allah Subhanahu Wa Taala sudah mencintai seorang hamba, maka Dia akan memanggil Jibril dan berfirman, sesungguhnya aku mencintai fulan, wahai Jibril, maka cintailah dia. Ya, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, maka Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril menyeru kepada penduduk langit, innallaha ahabba fulan, fa'ahibbah. Sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka para penghuni langit pun mencintai mereka, mencintainya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perkataannya. Dan kemudian di bumi pun orang menjadi menerima. Orang tersebut menjadi orang yang diterima di bumi, dimuliakan, dicintai. Ya. Tapi kalau kalian para habaib, ceramah isinya dobos, isinya dongeng, ngarang-ngarang ibadah, doktrin-doktrin gak jelas, maka jangan berharap makhluk akan cinta sama kalian. Ya, meskipun kalian mendoktrin mati-matian sampai menangis keluar air mata darah, nggak akan dicintai oleh makhluk. Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengirimkan rasa cinta kepada makhluknya untuk orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak cintai. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.